Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai bagaimana cara kerja karburator pada kendaraan dengan bahan bakar bensin secara sederhana. Oke, kita langsung saja mulai. Pada karburator itu, inti awalnya itu dimulai pada bagian sini, di mana bahan bakar itu masuk. Dari awalnya tangki, ada yang dipompakan, ada juga yang masuk secara natural, dipompakan, masuk ke dalam saluran sini, melalui jarum pelampung sini. Nah, masuk ke dalam ruang pelampung di sini, di mana fungsi pelampung ini berfungsi ketika bahan bakar yang masuk ke sini, ke ruang pelampung ini, dia sudah memenuhi kapasitasnya. Sini. Jika sudah memenuhi, maka pelampung ini akan naik dan secara otomatis mendorong di bagian jarum pelampung ini untuk menutup salurannya. Ketika sudah tertutup, bahan bakar tidak ada yang masuk lagi. Nah, jika sudah berkurang, maka bagian pelampung sini akan turun kembali dan membuka bagian pelampung, jarum pelampung di sini. Oke. Ketika kendaraan bekerja, maka bagian ruang pelampung sini bahan bakarnya itu akan naik turun, sehingga karena apa? Karena dipakai masuk ke daerah sini. Nanti kita akan terangkan. Di sini jika sudah bahan bakarnya siap ya atau penuh dengan kinerja pelampung dan jarum pelampungnya, maka bahan bakar akan disuplai ke jalur utama sini. Jalur utama sini saya bagi 3. Ada yang melalui pompa akselerasi yang jalurnya itu di luar dari bagian throttle valve sini. Ada yang bagian untuk masuk ke sini untuk saluran ketika idle ya, slow jet. Ada juga yang di bagian masuk ke sini ketika putaran menengah ke atas. Nah, untuk bagian idle nantinya akan diatur sebelum disuplai itu oleh yang namanya solenoid di sini. Fungsinya untuk apa? Solenoid ini keran elektrik ya, dimana dia akan dihubungkan ke B+ atau yang lebih familiarnya ke IG. Ketika kunci kontak on, maka solenoid ini akan membuka. Nah, bahan bakar dari sini akan masuk ke dalam sini. Nantinya akan diatur juga oleh yang namanya skrup isas. Nah, untuk penyetelannya. Kemudian yang sebagian yang lain ketika putaran menengah ke atas ya akan masuk ke bagian sini, ke bagian main jetnya di sini. Nantinya di bagian sini bahan bakar akan memancar dan dicampurkan dengan udara ketika bagian throttle valve ini terbuka. Berbeda halnya dengan di bagian slow jet di sini. Dia akan tercampur secara otomatis karena ada saluran khusus dari luar sini. Udara masuk ke bagian saluran ini dan akan tercampur dengan bahan bakar. Kenapa bisa tercampur? Karena di sini ada hisapan dari piston. Ketika langkah hisap, bahan bakar akan tertarik keluar sini dibarengi dengan udara di sini. Ya. Kemudian kalau yang ini, hisapannya itu akan terjadi ketika kapan? Ketika piston bergerak, langkah hisap, kemudian throttle valve ini dibuka. Keping throttle valve ini dibuka atau ketika digas, ya, diinjak pedalnya. Nah, ketika untuk satu lagi, ketika pompa akselerasi ini kapan akan bekerja? Dia ini akan bekerja ketika dilakukan penginjakan pedal secara menghentak. Untuk apa? Untuk membantu supaya bahan bakar itu tersuplai dengan baik atau tidak kekurangan bahan bakar ketika throttle valve ini dibuka secara menghentak atau mengejut. Ya, karena di sini terbatas ukurannya. Jika ini terlalu besar akan menyebabkan bahan bakar terlalu banyak atau banjir. Tapi ketika
dia dibuka secara menghentak, ini akan kekurangan. Nah, sehingga dibantulah dengan yang namanya pompa akselerasi. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penyetelan katup penyetelan slow jet ini melalui skrup ISAS, kemudian bagaimana penyetelan skrup di bagian sini atau putaran tinggi ini melalui setelan IMAS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.